Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali di channel Berjalan Bersama dengan Firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari 1 Timotius 6 ayat 17. Demikian firman Tuhan, peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah kaya. Apakah engkau, saudaraku, ingin menjadi seorang yang kaya? Siapakah yang kaya sesungguhnya? Orang yang kaya rohani ditambah lagi dengan kaya secara finansial materi, itulah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Dan juga orang yang kaya rohani namun dia miskin secara finansial, mungkin materi dia miskin, tetapi itu juga masuk kategori orang kaya di hadapan Tuhan. Namun orang yang miskin rohani, walaupun dia kaya secara finansial, kaya secara materi, tapi di mata Tuhan itu adalah orang miskin. Juga orang miskin secara rohani, walaupun dia juga miskin secara finansial dan secara materi dia dinyatakan tidak punya apa-apa, itu orang miskin di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang menentukan seseorang kaya di hadapan Tuhan adalah apakah dia kaya secara rohani atau tidak. Orang-orang yang miskin secara finansial namun kaya secara rohani, di mata Tuhan itu adalah orang kaya. Apalagi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita kaya rohani dan dipercayakan Tuhan juga kekayaan finansial, kekayaan secara materi, kita menjadi orang kaya di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan itu yang mau kita bicarakan di firman Tuhan ini. Tuhan berkata di firman-Nya di Lukas 12 ayat 34, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di manakah hati kita? Apakah hati kita ada pada Yesus? Kalau hati kita ada pada Yesus, berarti Yesuslah kekayaan kita. Kalau raja di atas segala raja sudah menjadi harta kekayaan kita, kita adalah orang terkaya baik di bumi maupun di sorga. Namun kalau hati kita ada pada harta kita, ada pada uang yang Tuhan percayakan kepada kita, ada pada kekayaan-kekayaan yang lain yang Tuhan percayakan kepada kita, berarti kita di hadapan Tuhan miskin. Itu dikatakan di Amsal 18 ayat 10-11. Tidak ada arti kekayaan kita secara finansial kalau kita miskin rohani. Tanpa Yesus, apa yang kita miliki tidak ada arti sama sekali. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap. Artinya seluruh yang ada di bumi ini, termasuk harta kekayaan, itu akan lenyap karena bersifat sementara. Jadi yang sebaiknya adalah kita kaya rohani, supaya hidup kita ada dalam damai sejahtera. Dikatakan di 1 Timotius 6 ayat 17, orang-orang yang menjadikan Yesus menjadi harta kekayaannya, hidupnya tenang, penuh dengan damai sejahtera. Contoh orang-orang yang sesungguhnya kaya, ada banyak tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan. Salah satunya adalah seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser. Dia masukkan ke peti persembahan 2 peser, tapi Tuhan mengatakan persembahan dari perempuan itu jauh lebih besar dari persembahan orang-orang kaya atau orang pejabat-pejabat sekalipun. Tapi di mata Tuhan, persembahan dari perempuan itu, yaitu janda miskin itu, itulah yang terbaik, itulah persembahan yang terhebat, itulah persembahan yang termahal. Mengapa saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena si janda miskin itu memberikan seluruh hidupnya pada Yesus. Hanya 2 peser saja uang yang ada di tangannya, dia berikan semuanya itu. Dia tidak berpikir apakah nanti dia akan makan atau tidak. Dia berikan hartanya yang tinggal 2 peser itu bagi Tuhan.
Mungkin orang lain bisa memberikan persembahan 1 juta, 10 juta, 1 miliar. Tapi itu mungkin sisa dari sisa-sisa uangnya. Berarti dia tidak memberi yang terbaik buat Tuhan. Tapi si janda miskin ini memberi yang terbaik buat Tuhan. Jadi di mata Tuhan, si janda miskin itu adalah orang yang kaya. Contoh yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia itu kaya di mata Tuhan karena mereka bersuka cita dalam pencobaan. Banyak hal yang dialami oleh jemaat Makedonia, tapi mereka tetap bersuka cita menjalani setiap pencobaan, setiap tantangan masalah itu, dan tetap bersandar kepada Yesus. Maka di hadapan Tuhan mereka adalah orang-orang yang kaya. Mereka kaya dengan kerohanian, kaya dengan iman, kaya dengan pemahaman firman yang benar. Sehingga mereka tidak memakai teori-teori kemakmuran yang kalau diberkati baru bersyukur, yang mencari Tuhan hanya karena berkat-berkat finansial. Tetapi jemaat Makedonia mencari Tuhan bukan untuk berkat-berkat finansial, bukan untuk mengejar mujizat-mujizat kasat mata, tapi mereka benar-benar mencari Tuhan, benar-benar rindu akan hadirat Tuhan, sehingga ketika mereka mengalami masalah pun mereka tetap bersuka cita. Itulah orang-orang yang di hadapan Tuhan kaya. Dan contoh ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat di Korintus. Ini juga jemaat yang kaya di hadapan Tuhan karena mereka kaya dengan pelayanan kasih. Mereka satu dengan yang lain saling mengasihi, saling membantu, saling menolong. Dan mereka selalu giat dalam membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Mereka tidak mengatakan ini uangku, ini hartaku, aku mendapatkannya dengan kekuatanku. Mereka tidak mengatakan demikian karena mereka tahu semua berkat yang Tuhan percayakan adalah milik Tuhan, yang dititipkan untuk dikelola, untuk boleh jadi berkat bagi sesama, bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Maka jemaat Korintus masuk kategori orang yang kaya di hadapan Tuhan. Contoh keempat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna itu adalah jemaat yang setia. Walau mereka miskin kelihatan secara materi, mereka secara finansial berkekurangan, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di antara keempat contoh tadi, Anda ada di mana? Apakah di antara keempat itu ada ciri-ciri yang mendekati terhadap engkau, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Apakah engkau seperti janda miskin itu, yang memberi bukan karena sisa-sisa, tapi memberi yang terbaik buat Tuhan? Apa engkau seperti jemaat Makedonia, yang walaupun engkau sekarang ada dalam masalah tetap bersuka cita di hadapan Tuhan, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tetap bersyukur? Atau apakah engkau seperti jemaat Korintus, yang kaya dengan pelayanan kasih, selalu berpikiran apa yang harus kau beri hari ini untuk Tuhan, selalu mencari siapa orang yang siap untuk engkau berkati, dan engkau selalu rindu untuk melayani Tuhan lewat memberikan hartamu untuk dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan? Atau mungkin engkau seperti jemaat di Smyrna, yang walaupun mungkin keadaan ekonomi keuanganmu jauh di bawah orang lain, tetapi kesetiaanmu jauh lebih tinggi dibanding orang lain. Engkau tetap setia kepada Tuhan. Engkau mempersembahkan hatimu, hidupmu untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau tidak melihat keadaan ekonomimu. Engkau tidak mencari Tuhan supaya ada peningkatan ekonomimu, tapi engkau mencari Tuhan karena engkau tahu engkau butuh Tuhan. Engkau tidak memandang Tuhan sebatas uang. Engkau tidak memandang Tuhan sebatas berkat yang kasat mata. Engkau mencari Tuhan bukan untuk mendapatkan mujizat-mujizat kasat mata, tapi engkau tahu bahwa engkau membutuhkan Yesus, sehingga itu membuat engkau tetap setia kepada Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa sebenarnya Tuhan mengizinkan manusia untuk mendapatkan kekayaan? Mengapa Tuhan izinkan untuk kita menerima berkat Tuhan? Mengapa Tuhan percayakan kepada kita berkat atau kekayaan? Tentunya ada tujuannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tujuan yang pertama adalah Tuhan mengizinkan orang menjadi kaya. Tuhan mempercayakan kita berkat Tuhan. Tuhan mempercayakan kita harta. Tujuan yang pertama adalah untuk menggenapi janji Allah. Dikatakan di Ulangan 8 ayat 17-18. Meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi Tuhan sudah berikrar, sudah bersumpah kepada nenek moyang kita. Kepada Abraham dikatakan, engkau akan menjadi bangsa yang
diberkati Tuhan, yang berkelimpahan berkat Tuhan, yang senantiasa tanganmu di atas memberkati banyak orang. Bahkan janji berkat Tuhan di Ulangan 28 ayat 1-10 dikatakan, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Apakah apa yang dikerjakan tanganmu akan Tuhan buat berhasil. Bahkan Tuhan mengatakan Tuhan memberkati buah kandunganmu. Banyak janji berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah janji berkat itu sampai kepada kita? Jadi Tuhan sebenarnya mempercayakan kita berkat, karena memang Dia sudah berjanji. Jadi untuk menepati janjinya, maka Tuhan mempercayakan orang untuk menerima janji berkat Tuhan. Jadi itulah yang menjadi tujuan Tuhan, untuk memberkati orang, untuk mempercayakan orang kekayaan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa tujuan Tuhan? Sehingga Tuhan mengizinkan seseorang itu menjadi kaya, mengizinkan kita menerima berkat, mengizinkan kita menerima harta. Tujuan yang kedua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dikatakan di 1 Tawarik 29 ayat 11-12. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungannya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Jadi tujuannya adalah untuk kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, keagungan nama Tuhan. Bukan untuk kita menyombongkan diri. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tujuan Tuhan mempercayakan kita kekayaan, mempercayakan kita berkat apapun itu, tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, tujuan Tuhan mempercayakan orang menjadi kaya, mempercayakan berkat Tuhan buat kita, tujuannya adalah dikatakan di Lukas 8 ayat 3. Yohana, Susana dan perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Suatu ketika Tuhan mengadakan pelayanan dari berbagai kota ke satu kota, dan Tuhan mampir di satu tempat. Perempuan-perempuan di sana melayani Tuhan Yesus. Itu Yohana, Susana dan yang lainnya. Mereka mempersembahkan kekayaan mereka untuk melayani rombongan pelayanan Yesus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tujuan Tuhan mempercayakan kita berkat adalah untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini engkau dipercayakan berkat, ada berkat di tanganmu, itu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Tuhan izinkan berkat itu ada di tanganmu untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi jangan pelit, saudaraku yang dikasih Tuhan. Buka tanganmu, buka kantongmu untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, miris rasanya hati melihat pelayanan pekerjaan Tuhan tersendat-sendat karena kekurangan dana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, coba mata kita buka. Lihat ada banyak pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan yang begitu sungguh-sungguh melayani dengan hati hamba, melayani seperti jenis pelayanan dari Paulus, yang penginjilan kemana-mana. Banyak hamba-hamba Tuhan yang masuk pada penginjilan, yang mungkin mereka tidak terdaftar di gereja, tidak terdaftar mungkin di satu sinode, tapi mereka sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan, masuk dari desa ke desa, ke pelosok-pelosok memberitakan Injil, tapi mereka tidak ada yang membantu. Saudaraku yang kasih Tuhan, maaf sekali lagi saya katakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari buka telingamu. Buka telingamu untuk mendengar berita-berita tentang pemberitaan Injil di mana-mana. Lihat hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bantulah mereka, tolonglah mereka, dukunglah mereka, supaya mereka berangkat melayani pekerjaan Tuhan, mencari jiwa, lebih konsentrasi, lebih fokus. Mereka harus bisa memastikan bahwa keluarganya di rumah terpenuhi kebutuhannya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan dikira pelayanan itu hanya di gereja saja. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang bersusah payah, memeras keringat, dan bahkan mencucurkan air mata untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, menjaring jiwa sebanyak-banyaknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan sungguh-sungguh dengan hati hamba. Namun mereka tidak terdaftar di gereja menjadi seorang pendeta. Mereka tidak terdaftar di satu sinode, sehingga tidak ada dukungan dana untuk mereka lewat gereja, tidak ada dukungan dana untuk mereka lewat sinode. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, hai engkau umat Tuhan, kalau engkau dipercayakan berkat Tuhan, itu kesempatan bagi engkau untuk menjadi seperti Yohana, Susana yang membantu rombongan pelayanan pekerjaan Tuhan.
Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, minta Roh Kudus memberikan engkau kepekaan supaya kau tahu pelayanan yang mana yang harus didukung, yang sungguh-sungguh, yang betul-betul punya misi untuk tuaian jiwa-jiwa. Bukan hanya sekedar untuk kumpul-kumpul membuat organisasi, bukan hanya sekedar untuk kumpul-kumpul mengadakan pesta raya ibadah setiap hari Minggu, tetapi betul-betul tujuannya ada misi untuk menyelamatkan jiwa, untuk mencari jiwa. Bahkan rela bayar harga meninggalkan keluarga untuk mencari jiwa, bahkan rela dihina, diolok, bahkan mungkin nyawanya sendiri terancam di berbagai daerah di pelosok-pelosok sana hanya untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan iblis. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat berkat yang Tuhan percayakan kepada engkau tujuannya untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang keempat saudaraku yang dikasih Tuhan, apa tujuan Tuhan mempercayakan orang untuk bisa kaya, mempercayakan kita berkat Tuhan, berkat apapun itu? Tujuan Tuhan adalah untuk memperluas jaringan. Dikatakan di Amsal 19 ayat 4, kekayaan menambah banyak sahabat, artinya menambah kenalan, menambah banyak jaringan, supaya saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya banyak sahabat, maka banyaklah peluang untuk penginjilan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika engkau diberkati, percayakan Tuhan berkat Tuhan, engkau melihat seseorang mungkin yang berkeluh kesah, engkau punya kesempatan memberkati orang itu sambil menginjili dia, sehingga memperluas jaringan sampai ke kota, desa, pelosok, bahkan sampai ke ujung bumi. Injil, firman Tuhan, berita tentang Yesus bisa disampaikan lewat dana berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepadamu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 4 alasan mengapa Tuhan mempercayakan berkat untuk engkau saudaraku. Alasan yang pertama adalah untuk menggenapi janji Tuhan, karena sudah Tuhan berjanji memberkati kita. Yang kedua adalah tujuan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ada berkat di tanganmu, pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan pergunakan untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, tujuan Tuhan mempercayakan berkat Tuhan buat engkau adalah untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu bagi engkau yang belum pernah membantu pelayanan pekerjaan Tuhan, saat ini saatnya. Buka kantongmu untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau engkau sudah membantu pelayanan pekerjaan Tuhan, lebih lagi, lebih sungguh lagi, bantu pelayanan pekerjaan Tuhan, supaya Tuhan lebih mempercayai engkau berkat yang lebih besar lagi. Yang keempat adalah untuk memperluas jaringan pelayanan penginjilan. Jadi gunakan berkat yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan lewat memperluas jaringan pelayanan penginjilan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai iblis menjerat engkau lewat berkat yang Tuhan percayakan. Karena iblis bisa menjerat orang lewat berkat yang Tuhan berikan, yaitu lewat sifat kesombongan, sifat tinggi hati, dan sikap bermegah. Di firman Tuhan dikatakan, jangan sampai engkau mengatakan, karena kehebatanku lah, karena kekuatanku lah, karena kemampuanku lah, maka aku mendapatkan berkat ini. Ingat saudaraku yang kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini juga bisa Tuhan ambil berkat itu dari engkau. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan mempercayakan engkau berkat karena Tuhan mau engkau pergunakan berkat itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk membantu para hamba-hamba Tuhan, untuk lebih cepat mengadakan percepatan tuaian jiwa-jiwa, untuk membangun jaringan pelayanan penginjilan. Dan juga saudaraku yang dikasih Tuhan, ketahuilah langit dan bumi akan lenyap, semuanya harta benda itu akan lenyap, tetapi kalau engkau pergunakan kekayaan berkat yang Tuhan percayakan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, maka engkau menjadi orang yang kaya di hadapan Tuhan, dan engkau menjadi orang kaya di sorga. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ingatlah bahwa ketika engkau datang ke bumi, engkau tidak bawa apa-apa. Nanti kita kembali juga kepada Bapa, kita tidak membawa apa-apa, kita hanya membawa kekayaan rohani kita. Jadi oleh sebab itu, jadilah menjadi orang yang kaya rohani. Kaya rohani, yaitu menjadi orang yang pantas dipercayai Tuhan, berkat rohani dan berkat finansial, karena berkomitmen di hati untuk menggunakan semua berkat-berkat finansial itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga betul-betul nyata engkau menjadi orang yang kaya rohani.
Tuhan Yesus memberkati. Ku tak membawa apapun jua saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati umat Tuhan lebih dari pemenang. Shalom, Shalom. buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.